Kopi membutuhkan proses yang panjang untuk sampai ke pecinta kopi. Salah satunya adalah gimana cara para petani memproses kopinya, level roastingan, lalu gimana cara barista untuk menyeduh kopi. Semua berperan dalam satu gelas kopi yang Anda minum di rumah. Kali ini saya akan mencoba untuk meroasting kopi dengan alat kadarnya, yaitu menggunakan oven, dan saya menggunakan biji kopi yang kurang baik. Dan saya akan berusaha agar kopi yang tidak baik ini menjadi kopi yang sangat nikmat untuk diminum. Tapi yang kopi yang saya bilang kurang baik ini adalah kopi yang kadar airnya dia 12%. Jadi masih make sense untuk di roasting dan dinikmatin oleh saya pribadi, bukan untuk dijual. Barangkali untuk anda semua yang pengen belajar untuk merosting kopi di rumah, lalu untuk menikmati kopi anda sendiri, proses kopi anda sendiri, mari kita belajar bersama-sama dan kita mencoba untuk merosting kopi menggunakan oven. Pastikan kadar air kopi yang Anda mau roasting 12%, dan setelah di roasting itu kopi akan kadar airnya akan berkurang menjadi 4%. Roasting kopi merupakan teknik yang sangat berperan dalam cita rasa kopi. Walaupun level roastingannya sama, tapi bakal menciptakan rasa yang berbeda. Tergantung gimana suhu kopi tersebut di roasting. Walaupun warnanya sama, tingkat roastingan sama, dia akan menciptakan suatu rasa yang berbeda. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam merosting kopi? Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda merosting kopi. Pertama yang saya sebut tadi, kadar airnya harus diperhatikan. Pastikan kadar air beans kopi ini adalah 12%. Yang kedua, kenali ciri khas dan cita rasa beans kopi yang akan Anda roasting. Contohnya, pada kali ini saya merosting kopi dari daerah Solok. Kenali gimana rasa-rasa yang suka jadi ciri khas daerah Solok ini. Rasa apa yang menjadi ciri khas kopi di daerah Solok ini? Anda kenali dan tentukan rasa Anda sendiri. Karena ketika Anda merosting kopi, itu nggak ada bedanya seperti Anda melakukan karya seni. Jadi ketika Anda merosting kopi itu seperti Anda menjadi seorang seniman. Dan ketiga, ketika Anda merosting kopi, buang rasa-rasa yang tertinggal. Bukan rasa-rasa tertinggal, maksud saya buang rasa-rasa yang nggak Anda inginkan. Kalau saya tidak menyukai rasa-rasa seperti earthy, grassy, woody, and carbony. Yang kelima adalah rasa yang tertinggal. Ditinggal lagi pas sayang-sayangnya. Oke, tanpa basa-basi aja kita langsung saja ke tahap roastingan. Kali ini saya didampingin oleh asisten saya, Mas Supriyatna. Oke, kita lanjut aja ke awal proses roasting. Jadi beans ini adalah beans yang grade-nya kurang bagus. Cuman saya akan mencoba untuk beans ini supaya gimana rasanya beans ini jadi enak. Kadar airnya adalah 12% dan saya akan mencoba gimana rasanya kopi ini. Dan jenis roasting yang saya inginkan adalah pengen coba-coba untuk nyampe ke Vienna Roast. Karena kopi yang akan saya coba ini akan untuk saya bikin konsumsi saya pribadi untuk di rumah dan saya kirim ke saudara-saudara saya, bukan untuk saya jual sih. Jadi kalau kamu menghosting kopi di oven itu sangat tidak rekomen untuk kamu jual, tapi sangat rekomen untuk kamu konsumsi sendiri dan untuk mencoba-coba gimana cara menghosting kopi. Oke, kita langsung metode ke awal.
Jadi saya akan memulai dengan 2 wajan untuk roastingan kopi, dan nanti akan saya taruh 2 sudut di sini biji kopinya. Ya nanti sebagai perbandingan aja di wadah 1 dan wadah 2 gimana level-level roastingan yang akan saya dapat. Bisa dilihat sendiri kayaknya ini beansnya udah grade 3 ke atas ini. Ini worst banget beansnya. Kalau untuk jualan sini nggak make sense. Tapi karena untuk bikin konsumsi pribadi ya masih masuk akal sih. Intinya jangan sampai dibuat jualan lah. Tapi kalau untuk bikin tubruk-tubruk ngopi di pagi hari atau enggak untuk bikin Vietnam drip ya masih make sense. Kalau buat espresso dibikin dark roast masih masuk juga sih. Ya tapi karena emang ini udah beans lama ya emang kurang treatment ya, jadi ya grade-nya berkurang jauh. Tanpa basa-basi aja langsung aja deh kita masuk ke ovennya. Ya planningnya saya mau mencapai ke dark roast aja lah, karena saya untuk bikin tubruk-tubrukan sama espressoan Vietnam dripan ya, jadi suhu yang bakal saya pakai rencananya adalah 240-an lah untuk capai dark roast. Dan di luar lagi hujan gede banget, mendukung banget sih pas kayak gini kalau ngerosting kopi. Kalau dilihat karakteristik beansnya kayaknya ini prosesnya natural proses sih. Sebenarnya bisa aja gue sortasi lagi beansnya biar naikin grade, tapi kayaknya karena untuk konsumsi sendiri nggak buat dijual ya udahlah apa aja lah, yang penting gue buat konsumsi ngopi di pagi hari aja. Tapi alangkah baiknya kalau misal untuk kalian semua disortir dulu beans yang crack, beans yang kopong, jangan sampai ngikut. Apalagi beans yang kayak gini nih, yang item-item gini harusnya nggak boleh. Ya tapi karena gue pribadi ya nggak masalah deh, toh gue doang yang minum. Intinya jangan sampai dibuat jualan sih kalau beans kayak gini, nggak bagus. Apalagi kayak tetangga sebelah tuh jualan arabica premium katanya, nggak taunya yang datang beans kayak gini nih dijual pula. Loh gue malah ngejulit anjir. Ya udah lanjut aja prosesnya. Kita tunggu aja sampai 60 menit. Gimana yang akan terjadi pada kopi saya? Apakah kopi saya enak atau tidak? Yang jelas kita lihat aja nanti hasilnya. Kalau biasa di wajan tradisional biasanya harus diaduk terus, tapi karena saya pakai oven ya udah bisa ditinggal sih sambil nonton. Karena kamu nggak mungkin buka ovennya ngaduk-ngaduk oven selama 1 jam, yang ada kesetrum. Sambil dicek, dan ini adalah pengecekan pertama ya. Setelah 5 menit saya menggunakan oven ini dan merosting menggunakan oven ini. Biasanya setelah 5 menit kopi mulai menguning dan aroma-aroma mulai tercium. Sesekali dicek biji kopinya dan kamu akan mendengar first crack. Biasanya first crack terjadi pada menit ke-10 sih. Jadi sesekali kamu harus ngecek dan mendengarkan dengan feel. Jangan lupa untuk sering-sering dibolak-balik juga beansnya biar merata roastingannya dan solid. Dan ini udah menit-menit ke-10. Kopi yang didapatkan sekarang udah lebih kompleks dan ini sudah first crack.
Buat yang belum tahu First Crack itu apa, First Crack itu adalah kayak kamu pernah nggak sih kamu kayak lagi bikin popcorn terus bunyi petak petak petak. Sama kalau ketika kamu ngerosting kopi itu juga ada istilah kayak gitu juga. Jadi kayak ada suara tak tak tapi pelan. Kalau kamu untuk dengerin suara First Crack itu kamu harus bener-bener pakai feel. Dan sebenarnya ketika awal First Crack itu 2-3 menit lagi itu udah bisa untuk dikonsumsi kopinya untuk buat metode V60 dan lain-lain. Tapi berhubung saya nggak pengen buat V60 tapi untuk kopi tubruk, level yang saya inginkan ya dark roast untuk lebih gelap lagi. Sekarang posisinya dibalik. Oke, kita sudah sampai di pencapaian terakhir dalam roasting. Ya inilah hasil roasting menggunakan oven. Cukup lumayan kalau kamu untuk buat skala rumahan, buat di rumah doang. Untuk kamu main tubrukan atau espressoan atau Vietnam dripan ya cukup lumayan sih. Ya kalaupun gak solid hasil roastingannya dimaklum aja karena ini roasting pakai oven bukan pakai mesin roasting. Tapi kalau untuk saya pribadi ya masih masuk aja. Oke, untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Dan mungkin untuk video selanjutnya saya akan coba cupping kopi ini, dan mungkin akan saya coba untuk bikin beberapa varian menu kopi. Thank you, jangan lupa subscribe, like, dan share.